Pak Primun, Pak. Oh ya, sudah ini. Terima kasih. Tadi kok ada yang bocor, minta bantuan nanti yang bocor ditutup. Apa, Pak? Ada yang bocor. Bocor? Ya, ada yang ngomong saya tuh, Mbak. Iya. Siapa ya yang bocor? Primun, Pak. Ya, sudah. Mas Dono, Mas Dono. Oke, sami-sami, Pak. Ya, baik kalau gitu kita akan mulai. Apakah kelihatan share screen? Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf ada gangguan teknis. Kita terlambat beberapa menit. Bisa kelihatan share screen saya? Bisa, Bapak. Baik, ya. Jadi kita menurut RPKPS itu kita akan membicara tentang antibiotik, ya, antibiotik. Nah, ini penggolongan antibiotik. Jadi mata kuliah kimia medicinal ini agak mirip tapi berbeda ya dengan farmakologi. Sama-sama membahas obat, tetapi di sini lebih ke namanya juga kimia ya, kimia medicinal. Jadi lebih ke kimia strukturnya begitu, dan ke hubungan struktur dan aktivitas ya. Jadi tentang kimia, bagaimana dia bisa berperan sebagai obat ya, mekanisme kerja molekulernya bagaimana, kemudian hubungan struktur dan aktivitasnya seperti apa ya. Jadi kita ya ada yang overlap sedikit, tapi nggak apa-apa karena kalau nggak ada kayak gini ya kita susah. Jadi mungkin di farmakologi ada juga penggolongan. Jadi di sini sebelum masuk ke medicinal strukturnya kita akan menggolongkan. Antibiotik itu ada beta-lactam, ada turunan penikol, turunan tetrasiklin, turunan aminoglikosida, turunan makrolida, polipeptida, dan seterusnya. Ini pasti di farmakologi ada ya, tapi nanti isinya yang berbeda. Ada turunan beta-lactam non klasik, ya. Ada turunan asam amidinopenisilinat. Kemudian ada turunan asam penisilanat. Ada karbapenem, ada oksapenem, ada turunan beta-lactam monosiklik. Ada cephalosporin klasik, ada cephalosporin cefamisin dan seterusnya. Jadi, tapi tentu saja karena waktunya terbatas ya, jadi tidak semuanya akan bisa tersampaikan ya. Jadi perlu diketahui dulu kimia medicinal ini ada termasuk farmakokimia itu dulu ada 10 SKS ya. Dan itu bedanya apa farmasi sama kedokteran ya. Saya pernah dikasih nasihat sama almarhum Prof. Umar Anggoroyeni, mantan ketua LIPI 2 kali ya. Kebetulan beliau pembimbing skripsi saya dan promotor S3 saya. Beliau memberi nasihat begini, Dek, Anda orang farmasi, pakailah bahasa farmasi. Jangan pakai bahasa kedokteran. Apa itu maksudnya, Prof? Bahasa farmasi itu bahasa kimia. Jadi Anda itu pakai bahasa kimia, jangan pakai bahasa farmakologi, bahasa kedokteran. Nah,
Kita farmakologi, mata kuliah kita dapat farmakologi, tapi tidak sebanyak kedokteran. Ini kata beliau. Kalau Anda pakai bahasa farmakologi, Anda nggak akan menang. Anda nggak akan punya bedanya atau tidak punya ciri khas dibanding dokter. Jadi Anda harus pakai bahasa kimia. Contoh misalnya, Anda bicara tentang ampicillin misalnya dengan dokter, Anda itu mau ngomongin apa? Mau ngomongin dosis. Dia lebih pintar, banyak pasien praktek, efek samping, apalagi ya. Apalagi mau ngomongin ya. Jadi nggak menarik atau nggak punya ciri khas. Tapi kalau Anda ngomong berbasic bahasa farmasi kimia, ampicillin itu strukturnya seperti apa? Dok, kenapa kok ampicillin tahan asam? Nah, dia mulai mikir, kemungkinan ya, insya Allah gitu ya. Nah, jadi Anda harus bisa memahami bahasa kimia medicinal. Kenapa ampicillin kok tahan asam? Nanti insya Allah akan kita bahas salah satunya di sini. Nah, sayangnya mata kuliah kimia medicinal itu karena berbagai kemajuan atau kemunduran ya. Di satu sisi maju, di satu sisi mundur gitu ya. Jadi karena perubahan kurikulum dan banyak ilmu-ilmu baru sehingga bergeser ke banyak yang farmasi klinik sehingga basic seperti kimia medicinal sekarang tinggal 2. Ya, kalau dulu kimia medicinal 1, 2, SKS kimia medicinal 2, 3 SKS ada prakteknya, kemudian farmakimia 1, 2 SKS, farmakimia 2, 3 SKS. Ada 10 SKS, sekarang tinggal 2. Nah, jadi Anda kalau mau jadi farmasi yang kredibel, Anda juga harus wajib mencari ilmu sendiri ya. Jadi jangan hanya dari kuliah, nggak cukup. Nah, kita lanjutkan. Ini penggolongan berdasarkan mekanisme kerja. Jadi antibiotik itu banyak ya, banyak. Jadi intinya adalah membunuh bakteri. Bagaimana bakteri itu bisa terbunuh. Yang pertama adalah menginhibisi sintesis dinding sel. Jadi bakteri itu punya dinding sel. Ya, nah itu kalau dinding selnya dibuat rusak gitu, itu akan mati bakterinya. Ya. Contohnya penicillin, basitracin, cephalosporin, vancomycin itu bekerja di menginhibisi sintesis dinding sel bakteri, sehingga tidak terjadi dinding sel. Jadi kalau kedinginan mati. Kemudian ada membran, jadi merusak membran. Ya. Contohnya polimixin. Ada yang menginhibisi sintesis protein. Jadi bakteri juga bikin protein ya, sintesis protein. Contohnya tetrasiklin, eritromycin, streptomycin, chloramphenicol ya. Nah, tetrasiklin ini obat yang cukup lama ya, dan dalam tanda kutip banyak membawa korban ya. Korban dalam tanda kutip juga. Kenapa? Jadi tetrasiklin itu bisa berinteraksi dengan kalsium. Ya. Jadi pada anak-anak yang mengalami pertumbuhan gigi itu dulu banyak anak-anak itu yang giginya kuning ya, dikira tidak sikat gigi. Padahal karena dokternya memberi resep tetrasiklin. Jadi ini karena sebenarnya tanda kutip kesalahan dokter. Dia memilih drug of choice-nya itu tidak tepat ya, sehingga dari sekarang mudah-mudahan nggak ada lagi ya, udah banyak yang pintar ya. Jadi dulu akibat dokter tidak tepat memilih drug of choice sehingga dikasih tetrasiklin, nah anak-anak itu sehingga giginya kuning. Kemudian sekarang sudah nggak ada lagi. Kemudian ada juga yang menginhibisi sintesis asam nukleat ya, asam nukleat ya. Karena asam nukleat ini kan nanti akan jadi DNA ya, nukleik acid atau RNA, ribose nukleik acid. Nah, sehingga nanti Sehingga nanti juga mati. Ya. Contohnya rifamycin, ya, quinolone. Ya. Nah, kemudian ada yang sebagai antimetabolit. Ya. Jadi contohnya sulfanilamid, trimetoprim. Ya. Nah, ini obat contohnya obat diare. Ya. Jadi sulfonamid dan trimetoprim ini
Sayangnya sekarang obat diare ini harus pakai resep dokter ya. Jadi ini apa namanya, kalau kita, padahal menurut saya itu penting sekali. Nah kalau kita diare, terus kita mau dapat apa obat harus ke dokter ya. Nah nanti ya kalau dokternya nganggur, kalau antri, nanti diare keburu dehidrasi ya. Saya untungnya saya punya kenalan ya, jadi saya selalu di rumah itu selalu menyediakan obat anti diare karena saya pernah mengalami apa namanya. Jadi waktu itu anti diarenya pas habis di rumah, kemudian istri saya kena diare. Ya. Kemudian apa dehidrasi ya, masuk rumah sakit ya. Padahal anak saya masih berapa bulan gitu ya. Itu akibat itu tadi kehabisan anti diare yang isinya sulfonilamid dan trimetoprid. Nah ini hanya gambarnya beda. Jadi ini juga ini hanya apa slide-slide yang menjelaskan bagaimana mekanisme kerja tadi secara garis besar. Nah, sekarang kita akan membicarakan satu persatu. Yang pertama tentang inhibisi sintesis dinding sel, yaitu penisilin, bacitracin, dan cephalosporin, vancomycin. Nah, kita harus tahu struktur, katakan dengan struktur. Ya. Jadi ini struktur penisilin ya. Ada 6 apa ya, amino penicillin acid ya. Jadi ini ya. Jadi isinya ini cincin beta laktam. Ya. Nah, ini contoh struktur bacitracin. Nah, jadi molekulnya cukup lumayan besar ya. Jadi kalau molekul seperti ini biasanya semi sintetik ya. Nggak bisa sintetik, harus dengan semi ya, dengan enzim dan seterusnya. Vancomycin juga molekulnya gede banget ya. Nah ini cephalosporin bedanya kalau ini lingkar 5 ya, ini 6 ya, 7 aca nanti akan kita lihat. Nah kita akan mengenal dinding sel ya, ini mungkin di overlap juga ya, tapi kalau nggak kita ngomongin nanti lupa ya. Ini di biologi ini tentu dibahas ya tentang dinding sel. Ada gram negatif, ada gram positif. Bedanya apa? Di dalam dinding sel ini yang paling penting adalah peptidoglikan. Jadi di sini di gram negatif peptidoglikannya itu lebih tipis dibanding yang gram positif. Peptidoglikannya lebih tebal di sini ya. Nah sehingga nanti apa? Sehingga penisilin itu nanti menghalangi sintesis peptidoglikan. Ya. Nah kalau ini dihalangi, ini nggak terbentuk kan dindingnya jadi tidak terbentuk sehingga nanti mati begitu bakteri. Nah ini hanya kita besarkan tadi ini peptidoglikan ya. Kita kalau belajar makin kecil itu makin enak sebenarnya. Jadi kalau dulu saya pelajaran biologi itu kenapa kurang suka karena hafalan. Ternyata setelah kita belajar lebih dalam biologi sel gitu ya. Ternyata isinya kimia ya, isinya kimia. Peptidoglikan ini isinya struktur kimia ini ya. Begitu ya. Jadi kalau ada orang yang menyatakan misalnya ini obat ini bebas kimia, ya salah kaprah ya. Tubuh kita itu isinya ribuan atau jutaan zat kimia ya. Jadi salah kaprah. Nah ini lebih tebal tadi ya peptidoglikannya. Nah ini kalau ini farmakologi ya kita lewat spektrumnya ada sempit dan lebar. Ya, mekanisme. Jadi mekanisme aksi dari beta laktam menginhibisi transpeptidase ya di dialanin ya di terminal dialanin. Jadi secara normal enzim ini berkaitan dengan diala ya dan nanti bisa memutus ya.
Nah, kita akan bicara bakteri tadi. Jadi bakteri tadi itu ada dinding sel bakteri yang tadi isinya peptidoglyka itu dibentuk pada 3 tahap ya. Tahap pertama pembentukan UDP N-asilmur pentapeptida. Ini juga struktur kimia ini ya. Jadi di sini tidak kita tuliskan. Tapi kalau terlalu dalam tidak mumet ya. Tahap kedua pembentukan asektor dekapeptidamid. Yang tahap ketiga pembentukan peptidoglika. Nah, jadi salah satu bahan bakunya untuk membentuk peptidoglika ini adalah D-alanin. Kalau nggak salah di kalian sudah dapat mata kuliah kimia organik ya yang membahas tentang asam amino ya, asam amino. Jadi penisilin cephalosporin bekerja pada saat itu. Jadi menginhibisi, jadi penisilin cephalosporin itu bekerja menginhibisi sintesis peptidoglika ya, atau sintesis peptidoglika pada tahap ketiga. Gitu. Nah, ini ada nggak? Ada hubungan struktur antara D-alanin dengan penisilin enggak? Nah, ini apa namanya? Ilmu itu selalu berkembang ya, berkembang. Dulu waktu saya kecil kalau nggak salah bagian terkecil itu molekul gitu ya. Dan sekarang nggak lagi. Jadi ilmu itu selalu bertambah. Sini juga ya. Dulu dinyatakan ada hubungan struktur antara penisilin dengan D-alanin. Ya, jadi dulu nerangkannya kenapa kok penisilin bisa bunuh bakteri? Karena terkecoh katanya. Karena terkecoh karena D-alanin. Ya, ini mirip dengan ada kemiripan dengan penisilin. Apa benar itu ya? Nah, tapi sekali lagi ilmu itu berubah sehingga nanti kita akan ya. Nah, ini penisilin tadi sudah penisilin dan cephalosporin ya. Jadi ini sama-sama mengandung beta laktam ya. Kotak 4. Nah, nah ini apa tadi sudah dicari. Nah ini contohnya ampicillin. Jadi ampicillin itu R-nya itu gini, ini inti benzen, kemudian C, NH2, CO, NH, dan seterusnya. Nah ini beberapa struktur, ada P6, 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 OPEM, monobek, Daktam, ya. Nah ini pertama kali dulu apa penisilin G. Ya. Jadi penisilin G itu dulu Alexander Fleming ya. Kemudian kita hubungan strukturnya di mana? Jadi hubungan strukturnya sebenarnya di antara penisilin itu ya. Bukan penisilin dengan D-alanil sebenarnya. Nanti akan kita lihat. Jadi ini kalau kita ganti RR-nya ini itu bisa berbeda-beda sifat, ya, sifat fisika kimianya. Begitu. Nah ini penisilin G, kalau R-nya apa? Bensil, atau bensil penisilin. Ini penisilin. Dan ini penisilin V itu ini COCH2. Ampicillin seperti ini. Tentang struktur-strukturnya. Ini amoxicillin. Ada OH-nya di sini. Ada methicillin, ada cloxacillin ya. Nah, kita masuk ke sini ya. Nah, jadi dulu menerangkannya seperti ini. Kenapa penisilin kok bisa merusak dinding sel? Wah, ada kemiripan. Digambar kayak gini. 2 dimensi digambar kayak gini. Nah, dialinnya digambar. Terus digeser gitu. Kan ada mirip ya. Ada mirip ya. Jadi dulu kita bagaimana sih menjelaskannya? Kok penisilin bisa bunuh begitu? Seperti itu. Dan dulu diterima. Tapi sekarang kayaknya nggak diterima lagi. Kenapa? Nah, akan kita lihat nanti. Ini stabilitas cincin beta laktam. Tadi mungkin ada yang kelewat. Saya balik. Tadi itu ada
klik penisilin tadi enggak. Oh, ini klik penisilin coba. Kita lihat. Oh, tidak terhubung. Nah, jadi stabilitas cincin beta laktam. Ya. Jadi ini dengan adanya, jadi penisilin itu kalau dalam zona basah atau beta laktamase, ya. Jadi enzim ini juga sifatnya basah. Kenapa? Karena ada apa? Pasangan elektron di sana, N, ya. Jadi sifatnya basah. Ya. Itu akan mengalami peruraian seperti itu. Jadi menjadi apa? Penicilloic acid, ya. Dan kehilangan CO2 ya akan menjadi peniloaldehid dan D-penisilamid. Nah, ya, nah, jadi kalau dengan adanya enzim penisilinase itu akan merusak di sini. Nah, ini Anda harus paham ya, Anda harus paham. Kenapa kok merusaknya di sini? Ya, nanti akan kita lihat. Nah, jadi ini sebenarnya yang namanya kimia medisinal ini apa? Anda paham bagaimana kok beta laktam, cincin beta laktam bisa rusak dengan penisilinase dengan suatu enzim begitu. Ya. Jadi ini putus di sini sehingga menjadi seperti ini. Nah, kalau dengan beta laktamase nyerangnya di sini. Nyerangnya di sini sehingga menjadi seperti ini. Ya, jadi mekanisme ya sudah belajar kimia organik 2 ya, mekanisme reaksi ya. Jadi di sini N punya pasangan elektron ya. Itu karena terjadi delokalisasi ini maka ini positif ya. Jadi ini ke sini. Kemudian ini ada apa? Ke sini. Ini jadilah seperti ini. Nah, kemudian terhadap asam ya. Jadi terhadap asam juga bisa terurai ya, terurai. Jadi seperti ini ya. Nah, kemudian nah ini ya, ini tadi ya superimpose, benar nggak superimpose? Kayaknya ada yang terlupa ya, terlupa. Nah, jadi kita kembali ke tadi ya. Jadi kalau ini pisilin, itu kalau enzim itu motongnya di sini. Kemudian kalau asam, motongnya di sini. Nah, kita kembali ke struktur-struktur. Nah, ini jadi penggunaan komputasi dalam kimia medicinal. Nah, jadi kita tahu bahwa penisilin itu kalau kita belajar kimia organik itu kan ada muatan-muatan ya di antara atomnya. Di antara atomnya itu ada muatan. Nah, ini ada metode tertentu yang hubungannya dengan kimia komputasi itu ada yang namanya PM3. Ya, itu bisa untuk menganalisis kenapa sih kok metisilin, nafsilin, dan kloksasilin tahan terhadap enzim beta laktamase. Nah, begitu ya. Jadi di sini apa kimia medicinalnya. Gitu. Jadi mengapa kok metisilin, nafsilin, kloksasilin tahan terhadap enzim? Kenapa? Sementara yang lain tidak tahan. Ya. Nah, dari mekanisme reaksi terlihat bahwa atom C-laktam bertanggung jawab terhadap pecahnya cincin laktam. Dan ini tergantung dari muatan positif atau elektrofilitasnya.
dengan pemasukan gugus tersebut ternyata akan menurunkan elektrofilitas ya atom silaktam pada metisilin, nafsilin, dan oksasil. Nah, kita lihat di sini, perhatikan baik-baik. Jadi ini fokus kimia medisinalnya di sini ya. Kalau masalah dosis apa itu tadi farmakologinya, ya, begitu. Jadi ini insya Allah dokter nggak paham kalau di sini. Anda bisa kalau ngomong bisa menjelaskan dan alhamdulillah sekarang itu farmasi sudah maju dalam artian kalau dulu di luar negeri, sekarang udah di Indonesia sudah ya, di Rumah Sakit Sarjito, di mana rumah sakit yang Surabaya itu, dan di mana-mana sudah mulai bahwa farmasi itu sekarang jadi mitra, jadi mitra dokter ya. Jadi kalau mau milih obat itu konsultasinya sama farmasi. Kalau dulu enggak, dulu farmasi itu tidak jadikan mitra ya. Kalau sekarang sudah, sehingga kalau visite jenguk pasien itu dokter sama farmasi ya. Kalau di fakultas kita itu Bu Ika ya. Bu Ika itu kebetulan suaminya dokter ya, jadi kalau jenguk pasien itu sering jenguk pasien Bu Ika itu ya. Nah, kita lihat di sini ya, dalam suasana basa atau enzim ya. Ya, nah ini Anda terlihat ini ada basa atau enzim ya. Intinya adalah memberi ya. Elektronnya ini diberikan. Jadi ini rumusnya penisilin tadi seperti ini. Nah, ini ada karbonil di sini ya. Nah, terjadi delokalisasi elektron sehingga ini ke sini. Kenapa Cok delokalisasi elektron? Karena C sama O lebih elektronegatif O. Sehingga kalau kayak gini itu elektronnya lebih ditarik ke O. Nah, karena lebih ditarik ke O maka di sini akan relatif bermuatan positif. Nah, kemudian di sini ada pasangan elektron yang akan masuk ke sini. Nah, nanti akan kita lihat di sini ya. Dalam suasana basa, elektron dari O ya, atau N ya, dari basa ya, atau enzim akan menyerang karbon. Sebenarnya bukan menyerang ya. Istilahnya kok mau perang ya. Menyumbang ya, akan menyumbang karbon yang paling elektrofil ya. Yang paling elektrofil yaitu C karbonil laktam. Ya, jadi ini akan menyumbang ke sini. Ini laktam tadi ya, jadi akan menyumbang di sini. Karena C karbonil laktam kurang mendapat induksi elektron dari sekitarnya dibanding C karbonil amida yang mendapat induksi elektron dari benzen. Jadi ini fokusnya di sini. Ini kan ada karbonil, 2 karbonil. Pertanyaannya, ini itu mau ke sini ya, atau mau ke sini? Ya. Jadi ini donatur elektron. 2C ini kekurangan elektron. Nah, pertanyaannya, kenapa kok ke sini, kok bukan ke sini? Nah, kalau dari hitung-hitungan itu ya, itu C karbonil amida yang di sini itu banyak dapat sumbangan ya, dapat sumbangan dari sekitar. Nah, sehingga hukum sunatullah mengatakan bahwa yang lebih positif lah yang harus harus disumbang gitu ya. Jadi di sini plus 280. Jadi kalau dihitung muatannya di sini ya, dengan di sini ya, itu lebih positif ya yang di sini ya. 0,28 dibanding 260. Nah, sekarang kita lihat nilai selaktam ya, selaktam. Jadi kalau kita bandingkan bensil penisilin ya sebagai standar ya, sebagai standar. Kemudian ini metisilin, nafsilin, fluoksasilin. Jadi yang ini mudah ya, atau tidak tahan terhadap enzim.
Nah, kalau kurang maka dia tidak akan disumbang ya. Nah, karena tadi pintu masuk dari apa pecahnya laktam tadi. Nah, sehingga itu bisa kita jelaskan di sini bahwa metisilin, asilin, protasilin itu kurang positif ya. Kalau kurang positif dibanding bensil penisilin standar tadi. Nah, sehingga apa? Sehingga proses penguraian ya, yang diinisiasi dengan ini itu menjadi tidak terjadi. Makanya lebih tahan terhadap hidrolisa enzim atau beta laktamase. Sampai sini kalau ada pertanyaan silakan. Karena ini core-nya ya, core-nya. Jadi intinya medicinal itu adalah bagaimana kita mereka bisa memahami molekulernya sampai ke tingkat elektron begitu. Sehingga kita basicnya itu bisa bermanfaat nanti begitu ya. Satu lagi, ini filosofinya. Filosofinya apa? Jadi elektron ini kan bergerak ya, nyumbang. Elektron itu nyumbang ke sini ya. Kita bisa belajar dari mekanisme seperti ini. Apa? Jadi kalau kita nyumbang itu kita datengin ya. Kita memberi itu kita datengin. Kita mau memberi apa? Kue tetangga, itu kita yang datang ke tetangga. Bawa piring, bawa kue, permisi, assalamualaikum, ada kue. Bukan dengan mem-WA. Hei tetanggaku, saya bikin kue. Anda ke rumah ya, bawa piring kosong. Itu nggak sopan, itu nggak sopan. Belum tentu dia mau, karena mau nggak apa menghina katanya. Mau diberi kue, bilangnya menghina. Kenapa? Lah, memberi kok saya suruh datang. Memang saya pengemis kan gitu. Nah sekarang Anda bandingkan, Anda memberi kue, Anda harus ngantar ke rumah tetangga. Nah kalau kita yang beragama Islam itu kalau mau memberi zakat itu sebenarnya kan bukan milik kita, kue milik kita aja. Kalau ngantar ke tetangga kita harus bergerak datang. Bagaimana dengan para pejabat yang membayar zakatnya nggak mau bergerak? Bisa Anda renungkan, open house di rumah, mudah-mudahan nggak ada lagi ya. Antri terinjak-injak, bahkan sempat ada yang meninggal. Berapa sih yang zakat yang diterima? Emang ada 1 juta setiap amplop? Saya yakin nggak ada. Paling banter 100.000 ya. Ya, jadi kita belajar dari situ. Ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi nanti di hari apa raya itu membayar zakatnya pejabatnya open house terus antri terinjak-injak itu tidak molekuler ya. Jadi mendingan datengin RT RW minta tolong dibagikan ini dikasih apa uang lelah RT RW-nya itu lebih manusiawi. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi sebenarnya kita bisa membuat apa jenis penisilin baru yang lebih bagus, ya, yang tahan enzim. Tetapi, nah ada tetapinya. Tetapi penisilin ini sudah banyak yang resisten. Sehingga kalau saya misalnya membuat apa penisilin baru ya, saya patenkan harisilin misalnya, ya percuma karena kerangkanya sama, sehingga nanti akan tetap resisten ya. Dan apa celakanya adanya resistensi antibiotik ini kadang-kadang yang jadi kambing hitamnya itu farmasi. Ya, katanya farmasinya tidak bisa mendidik pasien untuk makan obat yang disiplin. Jadi kalau makan obat atau makan antibiotik itu kan ada care-nya, jadi harus habis. Gitu. Kalau belum habis nanti akan resisten bakteri. Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Ternyata yang salah bukan farmasi. Ternyata itu banyak ini berdasarkan pidatonya Prof. Kuswandi. Itu ternyata apa? Ternyata banyak peternak-peternak itu yang kadang-kadang memakai antibiotik bukan untuk mengobati ternak, tapi untuk tujuan tertentu, misalnya menggemukkan ternak dan sebagainya.
Dan itu sembarangan. Nah, akibat sembarangan tadi itu kan terus jadi resisten. Jadi sebenarnya antar departemen itu harus berkoordinasi. Dan itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Nah, sehingga sebenarnya tidak adil kalau adanya resistensi itu yang disalahkan orang farmasi. Adanya banyak peternak-peternak yang melanggar itu tadi. Karena tidak ada koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian misalnya. Dan itu bukan hanya di Indonesia, di dunia. Nah, sehingga sekarang ini derivat penisilin dan cefalosporin itu sudah banyak yang resisten. Nah, tapi tetap masih diproduksi ya, karena masih diperlukan. Saya pernah ketemu peneliti dari BPPT ya, yang di Tangerang itu. Bukan LPPT UGM, BPPT yang di Tangerang itu. Ternyata di sana itu investasinya besar sekali, membuat derivat penisilin. Investasinya besar sekali, belajarnya juga jauh-jauh ke Jepang dan seterusnya, alat-alatnya juga mahal. Terus saya bertanya, Bu, kenapa kok masih bikin penisilin? Ya kan udah banyak yang bisa. Iya, tapi kan banyak juga yang belum ya. Dan itu instruksi pusat ya, jadi nggak bisa menolak ya, jadi instruksi dari atas. Nah, jadi ini apa tadi? Sekarang dalam suasana asam, kita lihat. Masih sama ya. Nah, ini yang tadi mekanisme enzim tadi. Jadi apa? Tadi karena laktamnya diserang, ya, karena ininya ke sini ya, jadi ini putus. Kenapa kok dia menyanyi? Karena makin positif makin disukai sama elektron. Nah, jadi nafsilin tahan beta laktamase karena ada gugus meruah. Bensil penisilin atau penisilin G ya, pertama kali ditemukan itu tidak tahan enzim beta laktamase. Dan kloksasilin tahan beta laktamase. Metisilin tahan asam dan tahan beta laktamase. Jadi semua ini adalah ada kaitannya dengan hubungan struktur dan aktivitas begitu. Nah, contoh yang kedua, pemakaian metode semi empiris untuk menganalisa mengapa penisilin V, ampicillin, amoxicillin, methicillin lebih tahan asam dibanding bensil penicillin. Pertama kali ditemukan oleh Alexander Fleming. Jadi Alexander Fleming itu menemukan penicillin tidak pakai niat. Ya kan nggak pakai niat, ya jadi bonus gitu. Kalau orang Islam itu kalau pakai niat lebih bagus ya. Karena niat itu sudah dicatat ya. Kalau kita mau bantu orang, baru mau bantu gitu ya. Kita mau bantu orang gitu, sudah dicatat itu. Padahal nggak jadi bantu ya. Nah, berbeda kalau kita niat jahat. Niat jahat itu akan dicatat sebagai dosa kalau dilaksanakan. Kalau cuma niat enggak, nah, itu beda. Jadi Allah Maha Pengasih dan Penyayang, ya. Maha Pemurah. Jadi Alexander Fleming itu menemukan prinsip nggak pakai niat ya. Kalau kita sekarang bisa pakai desain. Nah, kita lihat. Nah, di sini ini bedanya. Jadi dalam suasana asam, nukleofil yang paling aktif akan menyerang proton. Ya, jadi O-karbonil amida, ya. Jadi di sini ya, ini ada CO, karbonil, ini karbon. Asam, H+, ya, H+. Jadi nukleofil yang paling aktif akan menyerang proton. Jadi O-karbonil amida, ya, yang di sini, O di sini. Nah, itu lebih minus yang mana? Jadi ini kan terjadi delokalisasi elektron, jadinya minus. Ini juga minus. Nah,
berdasarkan hitung-hitungan ya itu ternyata O-karbonil lebih nukleofil, jadi lebih negatif. Jadi yang di sini itu lebih negatif dibanding yang lactam karena mendapat induksi elektron tadi ya. Jadi ini ada induksi elektron ya, induksi elektron. Nah, jadi di sini itu lebih negatif. Kalau lebih negatif berarti protonnya itu akan diserang oleh ini atau akan didonasi oleh ini dibanding oleh ini. Jadi nanti putusnya di sini. Jadi nempelnya di sini. Protonnya di sini, ya, sehingga nanti ini lebih ke sini, kemudian ini bisa putus. Ya, begitu. Nah, ini kita hitung-hitung ya. Ya, jadi di sini bensil penisilin ada -347 ya. Penisilin V ini turun ya, minusnya turun ya. Jadi makin minus makin terhidrolisa, begitu. Jadi ini apa untuk menganalisis bahwa yang menentukan apa sih? Oh, yang menentukan itu O ya. O amida bukan C amida karena protonnya kan akan nempel di sini. Proton itu ada dua kemungkinan nempel di sini atau nempel di sini. Nah, sehingga ini sebenarnya sunatullah ya sunatullah. Jadi kalau ada muatan positif itu akan lebih tertarik ke muatan negatif. Ya, di sini tadi lebih negatif dibanding ini. Jadi protonnya nempel di sini, bukan di sini. Begitu. Kecuali yang sesat. Ya. Jadi kalau cowok harusnya sukanya cewek, ya. Jangan cowok suka cowok atau cewek suka cewek. Kita bicara yang normal. Jadi ini sunatullah. Nah, sehingga karena ini kurang negatif tadi, maka tidak terjadi inisiasi untuk menguraikan ya begitu. Jadi di sini -335 kurang negatif dibanding bensin. Bensin ini tidak tahan terhadap asam. Jadi begitu ini kita turunkan muatan negatifnya menjadi kurang negatif, maka ini menjadi tahan asam. Nah, ini tentang ini ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Nah, saya ingin membahas yang tadi yang lupa ngeling tadi. Nah, jadi tadi dikatakan ini mirip, ya mirip. Sebelum komputasi kita pelajari, biasanya mirip ya, tapi enggak. Ya, kenapa? Ini itu nggak bisa kita gambar molekul 2 dimensi itu nggak bisa. Molekul itu 3 dimensi. Jadi kita nggak bisa seperti itu. Nah, ternyata pada saat kedua molekul dioptimasi, itu menunjukkan ya, jadi ini 3 dimensi, mana miripnya? Ada hubungan struktur dan aktivitas. Ya, tapi di penisilin itu antar penisilin, bukan dengan peptidoglikannya. Ya. Jadi seperti ini. Nah, ini dialanin 3 dimensinya seperti ini. Nah, yang merah ini penisilin, kerangka penisilin. Mana ada mirip? Nggak mirip. Tadi 2 dimensi mirip itu memaksa ya, memaksa. Strukturnya 3 dimensi kok dijadikan 2. Nah, kita optimasi juga tetap nggak bisa. Nah, beda dengan kemiripan
nggak terlihat. Ya, beda dengan kemiripan paracetamol dan molekul yang tadi. Tadi sampai ada pertanyaan sampai sini? Halo, kok sunyi? Nggak ada satupun yang bertanya tentang kaitannya penisilin ya, penisilin. Ya, jadi ini saya akan berbagi tentang desain molekul antibiotik ya dengan mekanisme kerja menginhibisi sintesis sel bakteri. Ini tidak masuk ujian ya, tapi ini adalah pengetahuan plus ya. Jadi Anda paham atau tidak itu tidak usah khawatir. Ini bukan apa istilahnya, bukan bahan untuk ujian. Ini saya memberikan wawasan bahwa sebenarnya kita orang farmasi itu punya kewajiban sebenarnya menemukan obat sebenarnya. Tapi di Indonesia itu sangat menyedihkan ya. Karena kita punya mungkin sekitar 300 kata Prof. Agung, mantan dekan kita. Ada sekitar 300 prodi farmasi di seluruh NKRI. Tapi tidak ada satu temuan pun obat dari Indonesia. Apa enggak sedih? Ya, kalau saya sedih ya, sedih. Kenapa kita jauh banget ketinggalan dengan bidangnya Pak Habibie. Jadi Pak Habibie itu dulu menerbangkan pesawat CN235 dan itu tidak lepas dari bully. Saya masih ingat itu, bulinya gimana? Bulinya pesawat Pak Habibie nggak usah ditembak, nanti jatuh sendiri. Sakit ya, sakit sekali Pak Habibie. Nah, akhirnya Pak Habibie membuktikan sekarang ya sudah terbukti beliau mendirikan perusahaan dan memproduksi pesawat R80. Pesawat terefisien di dunia, banyak yang pesan begitu. Dan mungkin ada yang tahu nggak 10 Agustus hari apa? Halo? Ada yang mau jawab? Saudari Wulandari tahu 10 Agustus hari apa? Mohon maaf Pak, saya malah kurang tahu. Ada yang tahu? Sania. Sania tahu 17 Agustus hari apa? 17. Halo? Saja ditinggal pergi. Halo Sania. Satu, dua, tiga, empat. Wadah. Wadah tahu 17 Agustus hari apa? Hari kemerdekaan ya Pak? Ya, bagus ya. 17 Agustus nggak tahu. Nah, kalau 10 Agustus hari apa? Halo? Tahu nggak? Tinggal jawab tahu atau tidak gitu. Indra Rahmawati, tahu tanggal 11 Agustus? Mohon maaf, saya kurang tahu Bapak. Kurang tahu ya. Ya. Ada nggak ya yang tahu kira-kira? Novia Permata. Ada yang tahu? Nggak ada ya, nggak ada ya. Tahun baru Hijriah atau bukan ya Pak? Oh ya. Ya, ya. Bisa tengok di kalender. 10 Agustus hari apa? 10 Agustus kalau tahun ini hari apa? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ya.
Tapi bukan itu yang dimaksud. Ya. Jadi ceritanya 10 Agustus tahun 95 itu dinyatakan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Jadi yang sekarang sudah keberapa itu? Jadi tahun 95, 21, ya, 2021 dikurangi 1995. 11, 6, 11, 2. Ya. Ya, jadi yang ke-26. Jadi ceritanya 10 Agustus 95 itu Pak Habibie berhasil menerbangkan pesawat CN235. Ya, sehingga beliau menetapkan tanggal 10 Agustus itu peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Ya. Wah, Anda harus update ini, kalian harus update. Ya. Jadi dan sekarang sudah ke 26 berarti ya. Tahun depan ke 27 berarti. Nah, saya dulu juga nggak tahu ya. Tahunya itu setelah saya menang ada lomba inovasi, ternyata ada namanya apa Business Innovasi Center ya. Saya menang, saya diundang di Jakarta. Saya pikir mau dapat hadiah apa. Gitu kan. Ternyata di sana ketemu Pak Habibie pidato bahwa tanggal 10 Agustus adalah Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Ya. Dan itu kalian bisa berperan. Jadi kalau kalian kan sudah semester 3, sudah bisa latihan gitu ya. Karena di sana waktu saya menang inovasi itu ada mahasiswa dari Universitas Muslim Indonesia di Makassar sana, swasta itu. Dia menang juga inovasi bareng saya ya. Nah, itu dia itu membuat permen dari ekstrak tanaman. Tanamannya saya lupa. Dan dikasih nama apa? Permen ala kadabra gitu ya. Dan itu bisa menjadikan pelangsing gitu. Nah, sehingga dia masuk inovasi 106 inovasi Indonesia. Sehingga apa? Sehingga beliau terkenal terus lomba di Asia Tenggara menang dan makin terkenal ya. Terus dia melanjutkan S2 di Inggris ya. Karena kenal saya, dia ke Jogja minta rekomendasi. Saya bukan pejabat, saya antar ke Pak Dekan, Pak Prof. Agung. Dia minta rekomendasi kenapa? Karena dia dapat beasiswa untuk S2 di Inggris ya. Nah, jadi S2 di Inggris ternyata apa? Proposalnya itu dinilai oleh orang sana itu ini untuk S2 ketinggian. Anda kayak gini S3 ini. Anda pulang minta rekomendasi. Nah, sehingga dia minta rekomendasi untuk S3 itu. Supaya beasiswanya dapat beasiswa 3. Tapi LPDP tetap mengasih dia untuk S2. Nah, akhirnya S2 selesai, sekarang melanjutkan di Jerman. S3 di Jerman sekarang. Nah, dia cerita bahwa di Jerman itu kalau menemukan obat itu sudah pencet tombol, sudah ada robot. Jadi dia kalau mau menemukan obat, pencet tombol, robotnya suruh nyari. Dari 5 juta, tolong carikan molekul yang bagus 10, misalnya gitu. Nah, kalau kita mengikuti cara Jerman ini, kita kayaknya belum punya robot. Jadi kalau kita niru Barat, sampai kiamat kita nggak akan menemukan obat. Kita harus punya local wisdom. Kita merdeka bukan dengan membeli tank, ya, tapi dengan Bismillah, dengan memburu kita merdeka. Penemuan obat juga menurut saya harus pakai local wisdom. Alhamdulillah saya kemarin presentasi di depan Direktur Kimia Farma dan pejabat di UGM, saya punya ide alketika. Kelihatannya mereka menyambut dengan baik. Jadi apakah kita harus berada di zona aman paracetamol? Saya bilang begitu. Ya, mudah-mudahan akan bisa menginisiasi. Kita lanjut ya. Jadi kok ada diam ya? Nggak ada yang bertanya. Kira-kira ada yang tidak. Nah, kita coba ini untuk apa? Bagaimana kita bisa nggak sih menemukan obat? Bisa, harusnya bisa. Jadi kalau Alexander Fleming dengan
menemukan obat tanpa niat, kita bisa ya, dengan desain molekul. Nah, jadi saya desain molekul ada beberapa kode di sini ya, yang sebagai antibiotik yang lebih poten dibanding loktasil. Nah, dan ini tidak akan resisten. Kenapa? Karena kerangkanya berbeda. Kerangkanya berbeda. Jadi kita mungkin tahun berapa itu pernah ada yang dengar berita bahwa anaknya Sidul sekarang udah besar itu mengalami kecelakaan sehingga harus operasi. Nah, biasanya operasi itu di rumah sakit itu untuk mencegah infeksi dipakai antibiotika. Dan beberapa itu alergi dengan penisilin dan cephalosporin sehingga latar belakangnya seperti itu. Saya ingin mendesain molekul yang sebagai antibiotik. Nah, kita kembali ke tadi. Jadi ini sintesis peptidoglikan seperti ini. Tadi sudah. Nah, kita akan desain molekul. Nah, ini saya nggak tahu ada yang bertanya nggak, kok dapat molekul itu dari mana, Pak? Saya ngadakan kuliah online nanti malam juga ya. Itu sering saya kasih tawaran ini ya. Kalau tanya baru saya jawab, kalau enggak ya nggak saya jawab. Ternyata nggak ada yang nanya, saya heran. Terus ada juga yang nanya gini, saya sebenarnya mau nanya Pak, tapi takut nanti rahasia. Tuh, kita berbagi ilmu, kenapa rahasia ya? Ini desain molekul saya ya. Nanti mudah-mudahan ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti pada tidur semua. Nah, kita akan melihat ada protein data bank ya. Jadi di internet itu ada protein data bank, bank data protein yang isinya apa? Isinya itu enzim-enzim atau reseptor-reseptor yang ada, yang di dalamnya sudah ada obatnya. Ya, jadi kita tinggal mendownload, kemudian kita mempreparasi, mendesain, ya. Kemudian kita kalau prediksinya baik kita sintesis terus kita buktikan. Dan saya sudah melakukan itu, ya, melakukan sehingga saya mempunyai molekul, sebenarnya molekulnya kiriman, ya, kiriman Allah. Karena saya sebenarnya hanya ingin memperbaiki hexamine paracetamol sifat toksik. Tetapi reaksinya di lab itu sama Allah dibelandakan, sehingga yang cita-cita saya hanya membuat molekul yang sama persis khasiatnya dengan paracetamol, tetapi lebih ramah terhadap hepat, itu sama Allah dibelandakan menjadi molekul 1,3-bis para hidroksifenilurea yang 2 kali lebih poten dibanding paracetamol, kemudian lebih ramah terhadap hepat, tidak hepatotoksik, kemudian lebih murah. Ya. Nah, alhamdulillah kemarin yang saya presentasikan di depan Direktur Kimia Farma dan sudah saya patenkan itu mereka menyambut dengan baik. Ya. Jadi kalau ini antibiotik ya, bukan tidak ada hubungannya dengan paracetamol. Jadi ini kita download nanti, kita download. Nah, kemudian kita validasi ya, preparasi protein di sini enzim ya, enzim CAKA untuk dialanin untuk mengambil dialanin untuk dibuat sintesis dinding sel. Kemudian kita preparasi ligannya, kita validasi, kita dopingkan. Doping semuanya gratis. Nah, kemudian kita validasi, harganya harus lebih kecil dari 2 ampere. Nah, sehingga kalau valid kita lanjutkan dengan desain-desain tadi, kita uji in silico. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini baru masuk akal ya. Jadi kenapa kok molekul penisilin kayak kloxacillin misalnya, kenapa kok dia bisa menggeser dialanin? Jadi dialanin ini kan diambil ya, membentuk kompleks dengan enzim untuk bahan sintesis dinding sel. Kemudian kalau ada derivat penisilin, misalnya kloxacillin atau asid kloxacillin, ini energi kompleksnya itu lebih stabil, Nah, karena lebih stabil, itu enzimnya milih nempel di sini dong dibanding sini. Karena enzimnya lebih menempel di sini, ini nggak ada yang membawa dialanin. Sehingga apa? Ya dinding selnya nggak terbentuk, bakterinya mati. Sama, kalian juga gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada mahasiswi
berteman sama cowok PDKT gitu ya. Ya. Terus ada suka berantem, ya. Suka berantem itu energinya tinggi, tidak stabil. Terus ada cowok lain kok kalau sama cowok ini kok enak ya, nggak pernah berantem, suka traktir, pokoknya stabil gitu. Nanti yang nggak stabil itu kan pergi. Ini juga dialami kurang stabil dibanding fluktuasi. Jadi kita bisa mendesain molekul dengan apa? Dengan skor docking yang lebih stabil. Nah, jadi saya mendesain beberapa molekul ini yang lebih stabil, tetapi saya buktikan kenapa? Ya karena saya nggak fokus di sini, saya fokusnya di derivat paracetamol atau untuk mengendalikan pasok. Nah nanti kita bisa apa? Ini enzim DACA tadi ya. Jadi dialanil karboksilpeptidase DACA. Jadi ini suatu enzim yang mengambil tadi dialanil untuk sintesis peptidoglika ya. Jadi enzim itu terdiri dari asam-asam amino. Ini asam-asam amino. Nah, ini asil sulfasilin ada di sini. Jadi karena udah tempelan di sini, itu dialanil itu nggak bisa nempel lagi, nggak bisa dibawa sama enzim. Sehingga sintesis di sel yang peptidoglikan tadi tidak bisa terbentuk sehingga bakteri menjadi mati. Nah, ini pose-pose asil sulfasilinnya di sini. Ini redokengnya, setelah kita copot kita kembalikan. Dan ini molekul desain ini juga ya. Jadi tidak akan melintang ke sini enggak. Mereka akan menyesuaikan dengan tempat ikatannya dengan asam amino dari enzim. Nah, jadi ngelumpuk di sini, enggak melintang ke sini enggak. Nah, jadi berdasarkan desain tadi itu maka diprediksi kelima senyawa mampu menggeser dialanin sehingga tidak terjadi kerusakan di sel bakteri tahap tersebut. Dan paracetamol saya desain dengan alketika, saya desain dengan seperti ini. Kemudian saya sintesis, saya elusidasi, saya buktikan uji hewan coba terbukti, saya patenkan. Mudah-mudahan Kimia Farma serius untuk menjadikan bahan baku obat. Karena itu suatu obat baru ya. Obat baru. Nah, sengaja saya ganti namanya menjadi alketika. Di paten namanya HP 2009. Kalau pakai HP 2009 tidak ada yang bantu. Terlalu subjektif. Sekarang saya bilang kemarin di depan jajaran Kimia Farma, molekul itu sekarang saya ganti nama alketika. Jadi al itu bahasa Ibrani Tuhan. Ketika analgetik antipiritik. Jadi analgetik antipiritik kiriman Tuhan untuk bangsa Indonesia. Nah, supaya kita bisa mengerjakan bersama. Alhamdulillah mereka tertarik dan jadi milik bangsa. Ada pertanyaan nggak ya? Halo. Permisi Bapak. Ya, silakan. Saya mohon izin bertanya Pak. Ya, Tapi ini berkaitan dengan penemuan obat secara umum Pak. Iya. Nah, untuk mendesain satu obat, dari yang saya ketahui itu harus menentukan rantai induk dari obat itu sendiri, Bapak. Nah, pertanyaannya, dari mana kita bisa mencari dari sekian banyak rantai induk yang ada untuk obat yang kita desain begitu, Pak? Oh ya, baik. Anda harusnya dapat penghargaan ini karena Anda satu-satunya yang bertanya. Tadi siapa namanya? Kan saya catat Anda. Kalau bisa nanti saya kontak. Saya Erlambang Bapak dari kelas B. Erlambang ya. Boleh tahu nomor WA-nya? Untuk nomor WA saya kirim lewat ini aja ya Pak, lewat chat. Oh ya, boleh. Terima kasih. Karena saya sangat menghargai Anda ya. Dan saya berharap ya mudah-mudahan nanti Anda bisa PKM ya. Nanti saya bimbing. Saya banyak molekul kimia untuk jadi obat. Dan saya kesulitan mencari mahasiswa. Jadi Anda nanti bisa
hubungi saya untuk ngajukan PKM tahun depan ya, atau ngajak temennya nanti ya. Nanti saya ada bahan-bahan kimia yang biasanya harus impor. Ini sayang ya, saya punya bandingnya nggak ada mahasiswa. Ya, jadi terima kasih ya. Jadi gini, jadi sekarang ini itu penemuan obat tidak seperti zaman dulu. Zaman saya masuk kuliah itu kalau menemukan obat gimana? Saya harus membuat molekul baru. Terus untuk apa? Ya belum tahu. Kita uji antibiotik dengan bakteri, kita uji untuk analgetik dengan mencegah dan seterusnya. Terus kalau nggak berkhasiat, ya cari yang lain lagi. Ya, jadi sangat dan itu untuk menemukan obat itu butuh berpuluh-puluh tahun untuk obat baru itu. Betapa susahnya. Nah, zaman sekarang sudah beda. Zaman sekarang ada yang namanya CADD ya, Computer Aided Drug Design. Ya. Jadi bagaimana mendesain obat menggunakan komputer. Ya, jadi sebelum kita tahu prediksinya, molekul itu nggak akan saya buat, begitu ya. Nah, jadi CADD itu ada dua ya, LBDD dan SBDD. Ya. Kebetulan kalau di UMY itu malah jadi topik ya. Kalau di sini nggak, beda RPKPS. Ya. Jadi di UMY itu saya ngasih kuliah 4 kali itu tentang CADD. Dan itu mereka semester 1 ya. Semester 1 harus menelan mata kuliah yang dulunya semester 7 bayangin. Saya nggak tahu hasilnya gimana, yang jelas besok November itu saya ngasih kuliah. Nah, jadi kembali ke tadi ya. Jadi CADD, Computer Aided Drug Design, itu berdasarkan ligand. Mungkin lebih bagus saya kasih ini. Saya kasih slide ya, biar bagus. Ya. Saya akan kasih slide biar enak. Ini pertanyaannya sangat sangat menarik ya. Jadi saya akan bikinkan slide tentang CADD. Ini sebenarnya di luar PKPS, tapi menurut saya penting. Jangan sampai ada kalah sama ini ya, sama sama UMJ ya. Nah, tentang CADD ya. Nah, ini ya. Mari saya presentasi di depan Direktur Kimia Farmasi. Jadi drug design strategi. Jadi sebelum kita menemukan obat itu kita desain dulu. Nah, secara strategis ini yang sering dibahas dua ini, antara LBD dan SBDD. Dan ini sudah dipraktekkan untuk menemukan anti kanker yang namanya lapatinib. Lapatinib itu ditemukan dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun. Bandingkan dengan Taxol, butuh waktu 50 tahun bayangkan. Jadi begitu bermanfaat komputasi ini. Nah, seperti ini contohnya. Jadi penemuan obat itu ada Ada LBDD, ligand based drug design. Jadi ini contoh adalah enzim siklooksigenase 2 yang biru ini, ya, yang biru ini. Nah, yang merah ini inhibitornya. Jadi enzim siklooksigenase 2 itu target dari paracetamol. Jadi kalau kita luka misalnya, itu di tubuh kita itu ada proses perubahan asam arakedonat menjadi PGGH2 dan PGH2. Itu oleh enzim siklooksigenase 2. Jadi begitu kita luka ada terbentuk PGGH2 dan PGH2. Nah, itu yang mediator nyeri, itu yang akan lapor ke otak. Ada luka, aduh nyeri gitu. Nah, kalau kita makan paracetamol itu dia memblok enzim tersebut. Ya. Di sini bukan paracetamol tapi molekul lain, tapi sama mekanisme kerjanya. Di sini SC58. Nah, jadi begitu ada nempel di sini, enzimnya ini nggak mau merubah asam arakedonat menjadi PGG2. Sehingga apa? Jika tidak ada yang lapor,
Karena tidak ada yang lapor sakit, ya sakitnya kita nggak sakit. Tapi saya sudah kebal ya. Kalau dulu saya sakit gigi makan paracetamol tetap sakit. Saya pakai diclofenac gitu. Tapi ada orang yang masih manjur pakai paracetamol. Sakit gigi makan paracetamol sembuh. Gitu. Nah itu kerjanya seperti itu. Nah untuk LPDD itu kita nggak butuh enzimnya. Ya. Nah kita butuh ininya. Kita butuh apa namanya ligannya. Jadi kan ligan based drug design. Jadi mendesain obat berdasarkan ligan. Nah sehingga ligan ini, kerangka ini, ya tadi sehubungan dengan pertanyaan tadi, kan ada kerangka. Nah, kerangkanya itu yang nanti dimodifikasi, dirubah-rubah-rubah, terus disintesis, terus ada database. Nah, dari database itu nanti kita olah akan ketahuan atom mana sih yang berperan pada aktivitas molekul itu. Nah, sehingga kita bisa memasukkan gugus pemberi atau menarik elektron sesuai dengan keinginan kita supaya efeknya menjadi lebih bagus. Nah ini saya udah berapa kali ya mengadakan kuliah online ya, dan salah duanya itu pesertanya profesor dari Udayana. Ya. Jadi saya salut pada mereka ya, guru besar ikut kuliah saya, kuliah online malam-malam. Gitu ya. Ada Prof. Wayan ya, yang biasa kedokteran ya. Dokter hewan, profesor, tapi dia suka meneliti kanker gitu, sering ke kedokteran UGM sebelah kita, tapi saya belum pernah ketemu malah. Nah, jadi ini saya membuat buku namanya Hubungan Kuantitatif Struktur dan Aktivitas. Ini ada softwarenya, jadi bagaimana kita mendesain molekul ya, untuk menemukan obat yang lebih baru. Tetapi ini banyak biasnya. Kenapa? Karena nanti banyak persamaan yang ada standar deviasi, sehingga kesalahannya lebih besar dibanding metode satunya. Nah, yang kedua adalah struktur drug design. Kalau tadi yang kita perhatikan merahnya, molekulnya untuk basic, untuk pedoman. Sekarang enggak. Sekarang yang kita perhatikan adalah enzimnya. Tengahnya ini enggak penting, ya. Sehingga kita hilangkan. Nah, dan saya bikin buku namanya Molekul Paracetamol dan Analognya menggunakan PrEP. Jadi tadi yang merah tadi itu kan disukai sama enzim karena dia lebih stabil sehingga menginhibisi arachidonat. Arachidonatnya nggak bisa nempel lagi karena sudah didudukin sama inhibitor tadi. Nah, jadi di sini yang paling penting adalah kita membuat molekul ya yang disukai sama enzim ini. Tidak harus mirip. Kalau tadi LPDD kan harus mirip, kerangkanya harus sama. Kalau ini tidak. Nah, itu yang saya lakukan. Sehingga apa? Sehingga kita desain, kemudian nanti kita buktikan. Kita buktikan bahwa itu lebih bagus, lebih stabil interaksinya dengan reseptor. Dan itu sudah ada yang menemukan tadi, Lapatelli tadi dengan model seperti itu. Dan di fakultas itu ada program MOE ya, berbayar 40 juta per tahun kalau jadi. Ternyata mau dibayar 3 tahun. Itu juga bisa untuk docking. Tetapi saya tidak pakai itu. Saya pakai plan ya, produk Jerman yang free tapi bagus. Kenapa bagus? Karena protein dan ligannya dua-dua fleksibel. Kalau yang MOE untuk docking itu proteinnya atau enzimnya itu kaku, rigid. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nanti mudah-mudahan saya bisa menghubungi Anda dan mudah-mudahan Anda bisa saya kader jadi orang yang menyukai kimia medisinal, penemuan obat ya. Karena sudah langka sekarang ya. Saya agak sedih ya. Saya nanti mau mewariskan siapa itu. Nah, banyak molekul saya 4 tahun lagi pensiun ya. Mudah-mudahan ada dosen di sini yang mau saya warisin ilmu dan bahan-bahan kimia ya. Begitu. Kalau masih ada silahkan. Kebetulan saya mau izin bertanya lagi, Bang. Oh silakan. Berkaitan dengan kesukaan antara ligan dengan enzim tadi, saya pernah mencoba melakukan molecular docking, Bapak. Oh iya, dalam kegiatan di PKM. Nah, di hasilnya antara native ligan dengan ligan yang saya uji
memiliki hasil skor yang hampir sama begitu, Pak. Hampir sama. Mendekati. Nah, namun residu asam amino yang berikatan antara natif ligan dengan ligan uji yang saya ujikan itu berbeda, Pak. Jadi misalnya natif ligan itu berikatan dengan cysteine misalnya, Pak, ataupun dengan fenilalanin. Kemudian yang ligan yang saya uji berikatan dengan residu asam amino yang lain. Nah, apakah penyebab dari peristiwa ini, Pak? Oh ya, ya. Jadi tadi pertama tadi lebih stabil molekul Anda atau lebih stabil natif ligan? Saya mencoba dengan dua protein yang berbeda, Pak. Untuk protein yang pertama, ligan yang uji lebih stabil, dan untuk protein yang kedua, ligan uji masih kurang stabil. Oh baik ya. Jadi gini. Jadi pertama untuk membedakan tadi kan Anda bilang mirip gitu ya. Mirip itu sebenarnya bisa diolah dengan statistik. Jadi kalau dockingnya pakai plan, Anda dockingnya pakai Moe ya? Kebetulan saya menggunakan Moe. Oh iya ya. Jadi saya kalau saya pakai plan itu bisa saya uji statistiknya. Mirip itu secara statistik sama atau berbeda? Itu yang pertama. Ya, sama atau berbeda. Dari skor dockingnya. Nah, kemudian dari asam amino itu yang dibandingkan itu posisi PDB asli atau hasil redocking. Ya, Anda bandingkan dari hasil redocking itu, Pak. Hasil redocking. Oh ya, jadi sudah benar ya. Kalau hasil redocking itu sudah benar. Kenapa? Karena redocking itu hasil komputasi. Kemudian molekul Anda itu molekul komputasi. Jadi kalau membandingkannya dengan PDB asli, menurut saya ya nggak fair. Karena apa? Karena PDB asli itu hasil lab basah. Sementara jadi Anda sudah benar itu ya. Jadi membandingkan dengan redocking itu sudah benar. Nah sekarang ada perbedaan. Nah biasanya perbedaan itu ada kaitannya nanti dengan skor biasanya. Dengan skor. Secara umum itu makin banyak asam amino ya yang sama itu makin poten ya. Contohnya paracetamol itu ada 8 asam amino dari enzim itu yang berikatan dengan paracetamol. Ya. Molekul saya yang alketika itu ada 10. Kemudian yang MH 2011 ada 12. Nah, dan itu yang 10 itu yang 8 sama, yang 2 beda. Yang 12 itu yang 10 sama, yang 2 beda. Nah, kemudian di situ ada serin 530. Jadi di suatu target itu biasanya ada asam amino target. Nah, di paracetamol itu enggak ada serin 530. Di alketika dan MH 2011 ada serin 530. Dan 530 serin 530 itu diyakini bertanggung jawab terhadap efek analgetik. Nah, sehingga tadi bisa kita telusuri reseptor Anda itu kodenya apa, terus yang berperan itu asam amino apa, nanti bisa dijelaskan bahwa itu bisa menjelaskan bahwa makin banyak asam amino yang mengikat, itu makin poten. Itu kaidah umum, tapi di dunia ini kan ada kaidah yang non ya, pasti ada kecualinya. Nah, saya pernah bantu Prof Sudibyo, Retno Sudibyo maksudnya, Prof Retno yang entah lagi pernah tugas ya. Jadi mendokengkan. Jadi kadang-kadang ada molekul itu banyak berikatan dengan asam amino. Tetapi kenapa kok skornya nggak bagus? Karena apa? Karena asam amino yang diikat itu yang tidak penting begitu, yang tidak penting. Nah, jadi seperti itu. Jadi asam amino yang memang istilahnya fingerprint itu pasti akan memberikan kestabilan. Tapi kalau yang tidak penting ya walaupun banyak asam amino yang diikat itu nanti
tidak memberikan kontribusi terhadap Scott-Docking, begitu. Ya. Begitu. Dan sebenarnya molecular docking itu untuk mendesain, untuk menemukan obat sebenarnya. Jadi harus mestinya dibuktikan. Jadi tapi biasanya jarang ya, biasanya hanya sekedar untuk menjelaskan ya. Padahal sebenarnya docking itu untuk menemukan obat. Nah, saya melakukan seperti itu ya. Jadi docking saya pakai untuk desain, kemudian desain saya lebih bagus menurut prediksi. Kemudian kita sintesis, kemudian kita buktikan. Oh, ternyata terbukti. Nah, itulah sebenarnya hakikat software molecular docking. Tapi kebanyakan sekarang untuk publikasi, menjelaskan mekanisme reaksi, itu sah-sah saja ya, sah-sah saja begitu. Begitu? Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya. Ada lagi? Pembimbingnya siapa PKM? Mohon maaf, bagaimana, Pak? Pembimbing PKM-nya siapa? Pembimbing kami Bu Retno, Bapak. Oh ya, Bu Retno. Iya, iya. Bukan yang ikut kuliah saya? Kemarin Bu Retno, anak buahnya ada yang ikut kuliah online saya. Anda bukan? Bukan. Saya dari kelompok yang lain, Bapak. Untuk Oh yang... iya, oh iya. Karena ada anak buah Bu Retno yang ikut kuliah dan kalau nggak salah masuk timnas ya. Iya. Baik, yang lain ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada kita lanjut. Kita lanjut. Tadi ternyata nggak ada ya. Nggak ada yang nanya molekul saya tadi ya. Kita tawarin. Nggak apa-apa. Nah, ini vancomycin ya. Mekanisme aksinya seperti ini. Ya. Jadi interaksi seperti ini ya. Jadi ini vancomycin yang membentuk kompleks dengan dialanil. Jadi kalau yang ini dialaninnya yang di apa? Yang digait ya. Kalau yang tadi di sensor tadi kan enzimnya yang digait ya. Jadi enzimnya itu jadi target supaya apa? Supaya dia tidak mengambil dialanil. Kalau yang vancomycin enggak. Vancomycin ini yang diambil malah dialanilnya. Jadi bukan enzimnya. Dialaninya diambil supaya tidak terjadi sintesis biologis. Nah, ini ada hasil dialanil ya kombinasi dengan substrat vancomycin. Nah, kemudian mekanisme kerja yang sejenis dengan vancomycin yaitu mengikat dialanil ya. Jadi ada ristosertin, histomycin, alphinoidin, avoparsin, dan afidotik glikogen belum jadi obat. Kemudian basiterasin, nah molekulnya gede banget. Basiterasin. Nah, mekanisme basiterasin itu menghambat defosforilasi pirofosfat, membentuk karier sehingga memblok ketersediaan Mur-N-acyl peptida. Jadi di sini sintesis tahap 2 peptidoglikan. Jadi tahap 2-nya jadi kalau ada soal yang menghambat sintesis dinding sel peptidoglikan di tahap kedua itu adalah ini. Jadi basiterasin. Kalau yang penisin tadi di peptidoglikan tahap ketiga. Kemudian sikloserin dan fosfognomycin. Sikloserin mirip dengan alanil strukturnya. Adanya sikloserin menyebabkan menghalangi pembentukan UDP. Nah, jadi kalau di sini memang ada hubungan struktur dan aktivitas ya. Jadi sikloserin ya. Kita lihat. Nah, ini sikloserin ini dialanil ya. Jadi dengan dialanil mirip memang. Nah, ini yang disebut tadi hubungan struktur aktivitas ya. Jadi antara yang dibutuhkan dialanil dengan
obat itu mirip, ada kemiripan. Nah, itu bisa terkecoh gitu ya. Jadi dalam penemuan obat itu banyak seperti itu. Jadi memanipulasi. Contohnya obat kanker misalnya fluorouracil. Fluorouracil itu juga mirip ya, mirip, hanya diganti F-nya. Nah, sehingga apa? Sehingga bisa terkecoh gitu, terkecoh. Atau misalnya ini karbakol. Karbakol itu dengan asetilkolin ya. Jadi kalau kita ada penyakit namanya Alzheimer itu kadar asetilkolin di otak itu di bawah normal. Itu karena apa? Karena enzimnya memetabolisme terlalu cepat. Nah, itu bisa kita supaya tidak terlalu cepat, itu bisa kita kasih inhibitornya atau kita buat yang mirip dengan asetilkolin. Nah, yang namanya karbakol. Jadi asetilkolin itu mudah terhidrolisa sehingga dibuatlah obat yang agonis asetilkolin namanya karbakol itu tidak akan dihidrolisa sama enzim. Dan mekanisme kerjanya sama. Kenapa? Karena isoster. Begitu. Jadi di dalam dunia obat-obatan, mekanisme kerja itu kebanyakan seperti itu. Makanya ada hubungan struktur dan aktivitas. Gitu. Besok kalau kita belajar virus juga gitu. Ada hubungan struktur aktivitas. Antara apa? Antara obat dan apa yang dibutuhkan oleh virus. Gitu. Tapi ini memang sungguh sungguh luar biasa ya COVID ini. Sampai sekarang saya tanya ke itu tadi saudara Restuan Lubis yang sedang S3 di Jerman, saya tanya, Jerman sudah ketemu obat anti COVID? Belum Pak. Cukup mengherankan. Kenapa? Ya ini hanya hanya pendapat. Kenapa kok sesulit itu ya? Kira-kira apa? Kira-kira kelihatannya kalau prediksi saya itu industri farmasi lebih untung membuat vaksin dibandingkan obat. Kenapa? Kalau obat hanya mengobati yang kena COVID. Kalau vaksin mengobati atau jadi konsumennya orang sehat. Ya, jadi makanya COVID-19 ini luar biasa ya, luar biasa mengubah pola perilaku di dunia ya. Dan vaksinnya akan terus diproduksi karena sangat laris. Nah, ini sintesis kebiologian ada 3 tahap tadi ya. Tahap satunya seperti ini reaksinya. Jadi OTP tambah N-asetilglukosamin dan seterusnya. Ini mekanisme kerja fosfonomisin ya. Karena mirip tadi dengan fosfoenol pirufat ya. Jadi ini kalau di overlap kan memang overlap. Beda tadi dengan dialani dengan penisilin, beda. Lain ceritanya. Nggak bisa disamakan. Kalau ini karena mirip, maka bisa mungkin kalau dilakukan doping juga lebih stabil. Ya. Mungkin lebih bagus dijelaskan dengan doping. Nah ini anti yang lain lagi ini ya. Jadi ini ada mRNA ya, mRNA ada ribosom. Jadi kalau klorafinekol itu mengikat 50S ya, di 50S ribosom ya kalau klorafinekol. Kalau eritromisin itu mengikat 50S tapi di bagian sini ya, jadi mencegah translokasi. Kalau tetrasiklin di sini juga. Jadi dari tRNA ke mRNA ribosom ya. Itu dihalangi sama tetrasiklin. Streptomisin ada di sini ya. Di 30S ribosom. Nah, tetrasiklin menginduksi dari tRNA ke ribosom ya, ke site A ya. Nah, ini strukturnya. Jadi tetrasiklin ini karena membentuk kompleks dengan logam-logam valensi polivalen ya. Jadi tidak bisa diberikan bersama misalnya antasid ya, ada kalsium, magnesium,
nanti akan tidak berkhasiat ya karena tidak bisa diabsorpsi membentuk kompleks. Nah, ini apa beberapa derivatnya. Tetra ini ada 4. Dalam suasana basah terjadi isoliterasi. Ya, nanti ini dalam asam 4 epitetrasiklin ya. Jadi primerisasi yang menjadi tidak bergajah. Nah, sekarang relasi Nicole menginhibisi peptidil transferase reaksi di 50S. Ada resistensi. Kemudian sulfonamid ya, anti diare sulfonamid. Itu ada kemiripan. Nah, kalau di sini ada kemiripan dengan para aminobenzoic acid. Nah, ini strukturnya ya, kalau kita lihat. Kalau ini ada kemiripan, berbeda dengan penicillin. Asam folat. Nah, asam folat ini akan strukturnya dari para aminobenzoic acid. Para aminobenzoic acid. Jadi ada kesamaan bahan. Nah, beberapa sulfa ada sulfasitamid, sulfadiasid, sulfanilamid. Sulfonamid, ya, obat-obat sulfa itu menginhibisi sintesis asam folat. Ya. Farmakologi ini kalau grup spektrum. Nah, jadi ada apa? Kalau ini ada kemiripan. Nah, berdasarkan apa mikronya itu terjadi ini. Jadi antara ini dan ini itu 69 angstrom. Kabanya kalau sulfanya itu 6,7 angstrom. Jadi karena kecil sekali bakterinya nggak bisa membedakan. Nah, sehingga seperti ini papa akan menjadi dihidrokloric acid ya. Gunanya apa sih papa itu? Nah, nanti ujungnya untuk ke pembentukan RNA atau DNA. Nah, sehingga bisa diblok sama sulfa dan juga trimetoprim. Makanya kombinasi itu bagus karena bekerja di 2 tempat. Oh, waktu kuliah sudah habis. Baik kalau gitu, terima kasih. Ya, nanti bahan kuliah yang belum terbahaskan akan saya kirim ke grup ya. Ya, jadi waktunya ya baik karena waktunya habis ya. Jadi kalau yang belum jelas bisa juga apa WA saya ya, WA saya. Nah, saya berusaha untuk menjawab ya. Kita sama-sama belajar ya. Demikian ya. Karena waktunya habis. Mana tadi ya? Ya, baik kalau gitu karena waktunya habis nanti kalau yang belum terbahas akan saya kirim lewat Mbak Habifah ya. Ada hubungan struktur aktivitas penisilin nanti saya kirim bahannya mungkin terlewat belum karena waktunya habis. Saya mau mencet ini, mau mencet. Mencet rekamannya tidak kelihatan. Nah, baik kalau gitu kita akhiri. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Terima kasih kehadirannya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, ada kuliah lagi habis ini. Ada, Pak. Oh ya.